Suara ini datang dari langit, dan pada saat yang sama, tatapan menyelimuti Chu Feng dan Ziling. Tatapan ini persis seperti yang dirasakan Chu Feng selama formasi terakhir. Namun bedanya, tatapan ini tidak hanya bisa dirasakan dengan jelas sekarang, tapi kekuatan pihak lain juga bisa dirasakan. Kesadaran seperti ini ibarat seekor semut yang terperangkap, merasakan tatapan manusia. Namun saat ini, Chu Feng adalah semut yang terperangkap. Pada saat ini, suara lain masuk ke telinga Chu Feng, dan itu adalah suara rusa ilahi. Chu Feng, orang ini sangat kuat. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda melarikan diri. Anda harus memiliki kesadaran diri sendiri. Setelah mendengar ini, Chu Feng merasa lebih buruk lagi. Chu Feng telah melihat kemampuan rusa dewa. Sekarang dia bahkan mengatakan ini, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya orang yang berbicara saat ini. Senior, apakah kamu anggota klan iblis 3 orang suci? Chu Feng mengangkat kepalanya dan bertanya. Iya, jawab pria itu. Ketika pihak lain menjawab seperti ini, hati Chu Feng sedikit turun. Jika pihak lain adalah anggota klan 3 iblis suci, mungkin masih ada ruang untuk berdiskusi. Jika pihak lain adalah orang luar tetapi memiliki kekuatan yang begitu besar, maka sesuatu yang sangat buruk mungkin sedang terjadi. Saya ingin tahu apa yang harus didiskusikan senior dengan junior ini. Tanya Chu Feng. Pria itu tidak mengatakan apapun secara langsung, tetapi berkata sambil tersenyum, teman kecil, kamu memiliki ayah yang luar biasa. Senyuman ini membuat Chu Feng merasa sedikit lebih tidak nyaman. Nadanya bukan seperti pujian, tapi lebih seperti ejekan yang bermakna. Ejekan seperti ini membuat sulit membedakan kawan dan lawan. Tapi kalau musuh pasti sengsara banget. Namun tidak ada gunanya panik, betapapun besarnya, pada akhirnya Anda harus menghadapinya. Jadi Chu Feng bertanya, senior, apa yang Anda maksud dengan ini? Teman kecil, Anda adalah orang yang pintar. Saya dapat memindahkan Anda ke sini. Saya yakin Anda juga tahu bahwa sayalah yang benar-benar mengendalikan formasi Gunung Suci. Aku tertidur lelap saat itu. Aku terbangun baru-baru ini. Tetapi setelah aku bangun, aku menemukan bahwa benda suci dari 3 klan iblis suci kita hilang. Dan masalah ini ada hubungannya dengan ayahmu. Kata orang itu. Senior, bagaimana kamu tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan ayahku? Chu Feng balik bertanya. Jangan pura-pura bingung. Masalah ini tidak hanya berhubungan dengan ayahmu, tapi juga denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Feng merasakan firasat buruk di hatinya. Jika pihak lain bisa mengatakan ini, dia jelas sudah mengetahui sesuatu. Tapi Chu Feng sendiri sedikit bingung. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Hanya berbicara tentang dirinya sendiri, Chu Feng memang melakukan kontak dengan Toples, tetapi dia tidak melakukan kontak dengan benda suci dari klan 3 orang suci iblis. Tetapi pada saat ini, pria itu terus berkata, apakah toples hitam itu masih ada padamu? Mendengar ini, Chu Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini mengetahui hal ini. Jangan gugup. Kamu bisa dimaafkan karena tidak memberitahuku. Tetapi saya katakan bahwa saya memiliki kekuatan sebenarnya dari formasi di Gunung Suci. Formasi ini dapat merekam apa yang terjadi di Gunung Suci dalam jangka waktu tertentu. Setelah bangun tidur, saya menemukan bahwa benda suci itu hilang, jadi saya memeriksa semua catatan dalam susunan. Saya menemukan bahwa benda suci itu hilang, dan pelakunya adalah masalah klan 3 iblis suci kita sendiri. Artefak yang membawa benda suci itu tidak sempurna, dan benda suci itulah yang menjadi akar penyebab hilangnya. Pada titik ini, pria itu sengaja berhenti. Sepertinya hal itu sengaja membangkitkan rasa penasaran Chu Feng. Jadi Chu Feng langsung bertanya, senior, apa yang sebenarnya terjadi saat itu?
Mengapa Anda mengatakan bahwa hilangnya benda suci itu ada hubungannya dengan ayah saya? Teman kecil, tebakan Anda sebelumnya tidak salah. Formasi di sini adalah tidak hanya itu untuk tujuan pelatihan, dan juga untuk memilih junior yang luar biasa untuk menggunakan kekuatan darah mereka untuk meredam benda suci. Ayahmu sangat kuat. Jika bukan karena dia saat itu, tidak masalah betapa berbakatnya alam semesta tiga orang suci, tidak mungkin mereka berada di dua tingkat terakhir. Penempaan terakhir selesai dalam formasi tingkat pertama. Dalam hal penempaan benda suci, kontribusi ayahmu bahkan lebih hebat daripada sesama klan iblis tiga orang suci. Tapi sekali lagi, mungkin justru karena penempaan terakhir tidak diselesaikan melalui dua formasi sehingga benda suci itu terbangun lebih awal. Botolnya pecah. Tapi aku tetap ingin mengatakan, benda suci itu pecah dari botol, itu adalah kita bertiga. Masalah dari klan iblis suci adalah benda pembawa yang kita buat tidak mencukupi. Namun, ketika benda suci itu pecah botolnya, pelipisnya belum dibuka. Benda suci itu masih lemah saat itu, jadi saya takut tertangkap, jadi saya bersembunyi di salah satu toples hitam. Setelah mendengar ini, Chu Feng tahu, mengapa pihak lain mengatakan bahwa hilangnya benda suci itu ada hubungannya dengan ayahnya dan dirinya sendiri. Ternyata di dalam toples hitam itu terdapat sebuah benda keramat. Ini berarti apa yang dilepaskan Chu Feng mungkin adalah jiwa dewa iblis kegelapan. Kebetulan sekali, kuil dibuka kemudian, dan ayahmu serta tiga orang suci Qian Kun memasuki kuil untuk menyelidiki situasinya. Meskipun mereka berdua khawatir tentang hilangnya benda suci pada saat itu, ayahmu juga harus telah menemukan bahwa toples hitam itu aneh. Jadi nanti, ayahmu menyelinap ke Gunung Suciku, memasuki kuil, dan mengambil toples itu. Dan memasang formasi garis keturunan Guci itu, ketika benda yang ada di dalam Guci itu lemah, ubahlah kesadaran benda yang ada di dalam Guci itu. Dia membawamu ke Gunung Suciku dan meletakkan guci itu di tempat yang dapat kamu sentuh. Selama kamu membuka guci itu, isi toples itu akan jika itu yang pertama kali Anda sentuh, ia akan mengenali Anda sebagai tuannya. Kata orang itu, kenali aku sebagai tuanmu. Chu Feng terkejut. Bahkan jika aku tidak benar-benar mengenalimu sebagai tuanku, aku akan tetap memiliki perasaan khusus padamu. Setelah pengamatanku, formasi garis keturunan yang diciptakan oleh ayahmu terintegrasi dengan harta yang kuat dari zaman kuno, lemah. Tentu saja, aku yakin ayahmu baru saja menemukan keanehan toples itu, dan dia tidak akan menyangka kalau toples itu adalah benda suci yang hilang oleh klan iblis tiga orang suci. Tetapi meskipun ayahmu tidak melakukannya, saya tidak tahu bahwa itu adalah benda suci, dia tetap tidak akan tahu bahwa itu adalah benda suci. Kamu tahu bahwa toples itu sama berharganya bagi tiga orang suci. Ayahmu sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, faktanya ayahmu menyelinap ke kuil dan mengambil toples itu. Ini adalah tindakan egois, kata yang satu. Tetapi menurut apa yang kamu katakan, ayahku kembali ke Gunung Suci setelah pergi. Tetapi untuk membuka kuil, bukankah itu memerlukan pemutusan formasi? Lalu bagaimana ayahku memasuki kuil? Tanya Chu Feng. Biasanya, dia tidak bisa masuk, tapi dia melakukannya begitu saja. Kalau tidak, kamu punya ayah yang luar biasa. Pria itu tersenyum. Baru pada saat itulah Chu Feng menyadari arti luar biasa dari kalimat ini. Ternyata ayahnya lah yang melanggar beberapa pantangan gunung suci tersebut. Jadi sebelumnya mengapa kamu mencariku? Chu Feng bertanya. Ini sangat sederhana. Kamu pergi dan temukan benda suci itu. Masalah ini bisa dibatalkan. Tetapi sebelum kamu mengambil benda suci itu, pacar kecilmu harus tinggal di gunung suci itu. Kata orang itu, senior, apakah benda yang ada di dalam toples itu benda suci atau bukan?
junior ini akan mencarinya. Tapi bisakah kita mengubah cara dan tidak menahan Ziling? Chu Feng berkata cepat. Dengan kata lain, adakah cara yang lebih baik untuk menjaga kerabat terdekatmu? Pria itu bertanya. Iya, izinkan saya meminum racun, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, jangan. Mendengar hal itu, Ziling menjadi panik. Ia lebih memilih ditahan daripada meminum racun. Hahaha, tapi kali ini, lelaki itu tertawa. Ambil racun. Ini cara yang bagus. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Kemudian awan gelap berkumpul di satu tempat dan mengembunkan ramuan hitam. Ramuan hitam itu melayang menuju Chu Feng, dan kemanapun ia melewatinya, ruangan itu penuh dengan retakan. Pil ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah dapat dengan mudah menghancurkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Jika Chu Feng meminum pil ini, dia pasti akan mati jika tidak ada penawarnya. Senior, saya bersedia tinggal dan jangan biarkan Chu Feng mengambil racunnya. Melihat ini, Ziling berdoa dalam kehampaan. Tapi orang itu mengabaikannya dan ramuan itu melayang langsung ke arah Chu Feng. Senior, kamu harus menepati janjimu. Aku akan mengambil racun ini dan membiarkan Ziling dan aku pergi bersama. Chu Feng memegang pil racun dan berkata, ambil pil ini dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi, kata orang itu. Dan Chu Feng langsung memasukkan ramuan beracun itu ke dalam mulutnya. Tapi saat berikutnya, ekspresi Chu Feng membeku. Dia menemukan bahwa ramuan itu tampak berbahaya, tetapi sebenarnya tidak beracun. Sebaliknya, itu beracun. An objek budidaya yang luar biasa. Sekarang ramuan ini memasuki tubuh, tidak hanya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Chu Feng, tetapi juga berubah menjadi energi langit dan bumi yang berisi jalan seni bela diri, dan menyatu ke dalam tubuh Chu Feng. Hahaha, kali ini, pria itu kembali tertawa.